warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah para sahabat, saya sekarang sedang di Gunung Kidul bersama Ketua PW JRA yang subhanallah sangat militan ya. Beliau ini satu-satunya Ketua PW yang berkendara PW pengurus wilayah di Indonesia, maksudnya di JRA ya. Karena setahu saya PW JRA itu ada yang low profile, ada normal profil, ada yang high profile. Nah ini yang yang low profile. Ini satu-satunya yang Ketua PW yang nyepedah sendiri, mengawal pemateri, mujisnya sendiri, dengan sepeda motor sendiri para sahabat, tanpa gocengan. Kenapa pakai sepeda motor? Ya karena belum punya mobil. Subhanallah, mudah-mudahan beliau sehat. Beliau adalah Kiai Nur Ali. Dan insya Allah kita di Jogja ini akan merekrut beberapa praktisi, walaupun di PPKM darurat tentu ijazahnya juga darurat. Jadi biasanya selesainya jam 3 atau ini nanti kita cuma 3 jam pelatihan ijazah, karena di JRA itu tidak ada pelatihan online, adanya ruqyah online. Kalau ijazah, kalau ilmu ruqyah harus talaki kalau di JRA meskipun 1 jam. Saya ulangi, kalau di JRA harus talaki meskipun 1 jam. Baik para sahabat, bagaimanakah perjalanan kita sebelum saya membahas tentang Ustadz Faizar ini yang sebenarnya kita ini dulu sudah sempat komunikasi, tapi karena beberapa karena hal yang furu' ya, sifatnya bukan usul tapi furu', kemudian kita jarang komunikasi. Nah, sebelum saya cerita dengan Ustadz Faizar, saya mau cerita dulu dengan Pak Nur Ali bagaimana kita pelatihan di JRA. Nyun sewu Pak. Ini kita di Gunung Kidul Pak. Di masjid mana? Masjid pundi Pak? Gedang Sari. Monggo Pak Ketua PB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sweker, praktisi JRA se-Nusantara dan para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada Sabtu ini sejak pagi tadi pukul 8 sampai pukul 2 mujiz kita memberikan ilmu ijazah tentang meruqyah. Sampai sore ini kami perjalanan, kemudian pelatihan yang kedua nanti di Gunung Kidul, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Qadiri, Munggur Semin, Gunung Kidul. Alhamdulillah tadi siang JRA sudah tambah lagi praktisi sejumlah 60 orang, kemudian yang di Gunung Kidul nanti kurang lebih insya Allah 50-an. Dan mestinya nanti juga membantu masyarakat pada masa pandemi ini, baik offline maupun online. Dan kami sarankan kepada para sweker semuanya untuk meruqyah dalam pandemi ini adalah secara online. Saya kira begitu, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada mujiz kita Gus Alam Ma'lauddin Siddiqi yang sudah royo-royo sampai di Gunung Kidul, sampai malam belum sampai di lokasi. Tadi malam sampai lokasi Bantul jam 12, kemudian ini masih perjalanan dan kami mengitari untuk tidak PPKM. Melewati gunung naik
dari Gedang Sari sampai Ngelipar, kemudian nanti lanjut ke Semen. Terima kasih. Semoga guru kita, mujis kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan mestinya keselamatan sampai pulang dan dunia akhiratnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki persamaan dan perbedaan. Begitu pula saya dengan Ustadz Faizar. Jadi Ustadz Faizar itu berbeda dengan saya dalam beberapa hal. Karena apa? Karena ya basicnya juga berbeda. Karena ini request ya, ada yang tanya, bagaimana dengan Ustadz Faizar? Kan begitu. Maka saya jawab perbedaannya ada, persamaannya banyak. Maka natawan fi ma ittafaqna alaihi wa na'dharu ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong terhadap hal yang kita sepakati, yaitu kita dengan Ustadz Faizar, dan saling menghargai dengan perbedaan. Ada beberapa perbedaan ya, perbedaan terkait masalah tasawuf dan juga masalah hal-hal yang sifatnya furuk menurut saya dengan Ustadz Faizar. Tapi ada persamaan para sahabat. Persamaannya apa? Pertama, sama-sama kita ini anak pesantren. Cuman basicnya beda. Kalau beliau itu dari Gontor ya, dari Gontol. Ini Yai Sahal. Ya, beliau dari Gontor. Kalau saya dari Pondok Pesantren Salafiyah. Saya 16 tahun di pesantren. Beliau lebih muda dari saya. Ya, dulu beliau mendirikan namanya Arsada Al-Fatah, Arsada Asy-Syifa. Kalau sekarang Arsada Al-Fatah di Sukaraja, mana itu? Banyumas. Cilacap. Terus kemudian ke Mesir, S1 di Mesir, dan berguru dengan Syekh Waqid Abdul Salam Bali dan juga beberapa ulama di Mesir. Juga talaki bersama ulama di sana. Dan menurut saya beliau cenderung moderat, jadi tidak terlalu beliau moderat. Jadi kita sama-sama pesantren. Yang kedua sama-sama pendiri suatu yayasan, founder dari yayasan Ruqyah. Cuman bahasanya saja berbeda. Kalau kita bahasanya Ruqyah Aswaja, beliau Ruqyah Asy'ariyah. Beliau mendirikan Arsada Al-Fatah, dulunya Al-Fada Asy-Syifa. Diganti itu. Terus tentu anggotanya juga beliau beda. Kalau beliau juga ada cabangnya, cuman di beberapa tempat. Kalau kita ya meskipun secara kuantitas ya peruqyah kita Arsada Al-Syifa itu dibanding JRA ya seperempatnya, tetapi luar biasa pengaruhnya Arsada Al-Syifa ini, kontribusinya terhadap masyarakat dan juga kaum muslimin di Indonesia sangat luar biasa, banyaklah. Tapi secara kuantitas saja, secara jumlah memang beda dengan JRA, jauh lebih. Tetapi intinya sama, kita pendiri satu yayasan Ruqyah, komunitas Ruqyah. Yang ketiga sama-sama kita ini sama-sama juga ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau kalau dituduh Wahabi, saya kira ya nggak kebagian nemen, karena beliau mengundang Ustadz Ustadz yang kemarin yang itu bahas tentang ruqyah salafi, ruqyah wahabi, ruqyah aswaja, itu sebenarnya juga enggak terlalu bukan, sama saja, sama-sama ahli sunnah. Jadi itu persamaannya, dan masih banyak lagi persamaannya. Yang keempat, persamaannya sama referensi dengan saya berdasarkan kitab. Jadi kita ini berdasarkan kitab para sahabat, jadi tidak berdasarkan tajribah atau riset kita semata. Walaupun perbedaan pendapat tentang mediumisasi dan seterusnya, tetapi itu kan hal yang furuk. Nah, di sini kita ini pengen, terus perbedaannya apa? Banyaklah perbedaannya juga, tapi lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Dulu sempat komen di Facebook saya, sempat kita komunikasi,
Cuman dulu masalah kitmir kalau kalau tidak salah. Jadi saya sebenarnya ndak nyinggung, tetapi karena ya mungkin ada sedikit masalah karena masih muda ya, kita ini masih muda, dengan beliau juga muda, masih muda, di bawah saya, 93 atau berapa itu, 93 kalau tidak salah lahirnya, jadi masih di bawah saya jauh. Cuman saya akui beliau orang soleh, orang alim, orang baik ya, jadi ahli sunnah wal jamaah. Nah perbedaannya apa? Cuman satu, beliau ini ya sebenarnya banyak, cuman yang paling menonjol beliau ini adalah penegak yang itu sama-sama sulit itu nggak bisa dipaksa ya. Jadi saya ditarik kemanapun ya akan dibayar juta sampai mati pun ya tetap NU. Nah, beliau juga begitu, kamu tarik berapa miliar pun tetap aja Muhammadiyah, karena beliau meyakini itulah yang paling benar. Dan saya juga meyakini bahwa di Nahdlatul Ulama itulah jalan saya menuju al-wusul ilallah. Walaupun ada perbedaan sedikit, tetapi kita kalau perbedaan kita hargai, kalau sama-sama kita berjuang, sama-sama kontribusi dengan bangsa, maka kita saling mendukung. Baik begitu Pak sahabat, dan ini saya tunjukkan para sahabat bukti otentik bahwa Muhammadiyah dan NU itu rukun. Jadi maka kalau Ustadz Faizan nanti mendengar mendengar kalimat saya ini, mohon ini dicek ulang. Ini di sini itu ada rukun para sahabat. Jadi di NU di sini ada TK-nya Muhammadiyah, ya, kantornya MWC, Pak. Kantor MWC. Ini saya tunjukkan. Kantor MWC Gedang Sari. Ini Pak. Ini Gedang Sari mana? Iya, ini rukun bagus. Assalamualaikum. Apunten. Boten niki lho, delok-delok niki lho. Ini kok unik, Pak. Para sahabat, mana anunya? Di sini ada TK Aisyah Bustanul Alang. Dan di sini para sahabat ada MWC. Cuman dari segi fisik kan sudah dilihat ini yang NU seperti ini. Muhammadiyah ya. Karena Muhammadiyah kan stressingnya pada 3 pilar ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Jadi intinya saya di sini mau mengedukasi para sahabat JRA yang dimuliakan Allah. Kemarin sempat beliau ketika nyinggung sesuatu JRA ini, waduh komennya banyak. Tetapi saya sampaikan bahwa kita ini sama-sama. Beliau ini juga aktif di Kokam, aktif di Muhammadiyah, sedangkan kita aktif di NU. Kita sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara, untuk kaum muslimin, sama-sama ahli sunnah wal jamaah, dan kita saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Ya, ingat, saling mensupport, saling mendukung. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lebih baik dari satu yang lain. Saya dengan Ustadz Faizar sama, hanya beda furuk saja. Hanya sedikit perbedaannya, tapi paling banyak persamaannya. Jadi sekali lagi, saya tidak ada masalah apapun dengan Ustadz Faizal, cuma beda sedikit masalah saja. Tapi tadi saya sampaikan hanya hal-hal yang furuk 1-2, tapi persamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaan. Mudah-mudahan NU dan Muhammadiyah selama-lamanya tetap menjaga NKRI, tetap berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan umat dan menyehatkan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Muhammadiyah Islam peradaban, NU Islam Nusantara, sama-sama semua mensupport, sama-sama semua mendukung untuk perkembangan bangsa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit informasi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.